واختارهم من العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, kaum muslimin dan muslimat yang alhamdulillah sudah hadir dalam majelis Maulid Rasulullah. Mari sama-sama kita membuka segala sesuatunya dengan bermukaddimah dalam hati dan lisan, dalam batin dan zahir kita, untuk selalu bertahmid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah hingga detik ini kesehatan masih diberikan olehnya, yang hingga hari ini kita diizinkan masih beriman padanya, yang hingga hari ini ihsan kita masih ditahankan olehnya, yang hingga hari ini seluruh nikmat tidaklah dibatasi olehnya. Insya Allah kita minta kepada Allah, kalaulah Allah di malam hari ini masih memberi iman kepada kita, esok kelak kita minta agar saat sakratul maut Allah kehendaki untuk kita juga dalam hidup dan mati iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ayah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Mari sama-sama dalam hati, gambarkan dalam hati, rindukanlah dalam hati, kita lantunkan kalimat salawat di dalam hati sedalam mungkin, serindu-rindu mungkin kepada sang kekasih Allah di antara kekasihnya, kepada sang Nabi Allah yang mulia di antara nabi-nabinya, kepada makhluk Allah yang paling hebat di antara makhluk-makhluk lainnya, kepada seorang manusia yang paling dimuliakan Allah di antara manusia lainnya. Beliau adalah sang penyelamat kita kelak, seseorang yang menunggu kita kelak, seseorang yang akan memberikan pertolongan syafaat, menunggu kita untuk bisa masuk surga bersama-sama. Siapa lagi kalau bukan beliaulah kekasih tercinta kita, kerinduan kita yang selalu ada untuknya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliaulah kaum muslimin kita hidup dalam kesenangan, kita hidup tidak menyembah patung, kita hidup insya Allah kelak mendapat syafaat, dan kita hidup dalam keimanan yang sempurna. Demikian jugalah tak lupa kita junjungkan, kita berikan salawat kepada seluruh sahabat Nabi dan keluarga Nabi yang membantu Nabi dengan hartanya, yang membantu Nabi dengan nyawanya. Tak jarang kita temukan berbagai macam kisah para keluarga Nabi dan sahabat Nabi mengucurkan darahnya untuk Rasulullah. Bahkan ada salah seorang perempuan menawarkan diri kepada Nabi. Dia berkata, "Ya Rasulullah, ada banyak harta yang telah kuberikan kepadamu, ada banyak kekuasaan, uang yang kupunya kuberikan kepadamu, tinggallah satu kekayaan yang kupunya ya Rasulullah, itulah tubuhku." Lalu beliau menawarkan diri, "Ya Rasulullah, andaikan suatu saat kau berperang, andaikan suatu saat kau pergi berjihad, kau temui satu lubang di antara jalan kau sedang berjihad, kau ambillah tubuhku ya Rasulullah, harga matiku ya Rasulullah, satu-satunya kenikmatan yang kupunya juga kuserahkan kepadamu, kau letakkan tubuhku dalam lubang itu ya Rasulullah." Nabi bertanya, "Kenapa kau berbicara seperti itu?" Beliau menjawab, "Ya Rasulullah, tubuhku di dalam lubang itu bisa membuat seluruh bala tentara mujahidin ketika berperang tidak jatuh ke dalamnya. Mereka dengan bebas mengayunkan pedang melawan musuh-musuh Allah." Ketika Nabi mendengar itulah beliau menangis, mengucurkan air matanya. Beliau sangat senang dan bahagia bersama perempuan itu. Itulah salah seorang istri beliau yang beliau cintai. Bahkan ibu-ibu sekalian,
baginda Nabi pernah tidur dekat dengan Aisyah. Saat itu beliau tak sengaja menuturkan lisan salah seorang istri beliau, lalu Aisyah memerahlah mukanya. Nabi berkata, "Hai Aisyah, kalau bukan karena beliau, aku tidak menikahimu." Itulah kekasih tercinta Nabi bernama Siti Khadijah, rela membangun harta untuk Nabi Muhammad, berjuang untuk Rasulullah, dan seterusnya. Kisah-kisah itu nampak dalam buku sejarah yang kita baca. Maka perlulah kaum muslimin kita berikan salawat, salam sejahtera kepada seluruh para sahabat Nabi dan keluarga Nabi. Tidak hanya sampai di situ, hidup Rasulullah, wafat baginda Nabi, maka yang memperjuangkan kalimat tauhid para sahabat. Sahabat pun meninggal, hiduplah generasi setelahnya para tabi'in memperjuangkan agama Allah. Hiduplah setelah itu atba'ut tabi'in juga memperjuangkan agama Allah, dan seterusnya. Hiduplah para alim ulama. Mereka berjuang dengan keringat, tak pernah meminta uang, tak pernah meminta kekuasaan. Mereka ridha datang dari jauh mengajarkan agama, siang malam tak pernah tidur, bahkan malam bersujud di depan Allah, dan siang mereka berjihad untuk membela agama Allah. Mereka lah para alim ulama yang disebut oleh Nabi al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Nabi tak pernah bilang al-ulama warathati, ulama warisanku, tidak. Tapi Nabi menggunakan al-ulama warathatul anbiya, seolah-olah Rasulullah ingin katakan ulama itu pewarisnya Nabi Adam, pewarisnya Nabi Idris, pewarisnya Nabi Nuh, pewarisnya Nabi Musa, pewarisnya Nabi Isa. Seluruh para nabi yang 124.000 itu semua menitipkan warisan kepada para alim ulama. Hadis mengatakan al-ulama warathatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Tak pernah bilang al-ulama warathati, ulama itu pewarisku, tidak. Tapi para nabi semuanya menitipkan perjuangan meninggikan kalimat tauhid kepada para alim ulama. Untung ada ulama. Kalau tak ada ulama, sungguh kita sudah sesat, sungguh kita masih menyembah patung, sungguh kita masih menyembah berhala. Dulu tahun 800 sekian, tahun 700, 800, datanglah salah seorang bernama Sayyid Ali Al-Mukhtabar ke tanah kita ini. Dia berbangsa Quraisy, keturunan Nabi, keturunan baginda Rasul. Beliau datang ke tanah Aceh, lalu menikah dengan salah seorang wanita yang ada di Aceh. Lahirlah seorang ulama kelak yang juga keturunan Nabi bernama Sayyid Abdul Aziz Shah. Inilah sejarah tercatat bahwa beliaulah orang pertama di Aceh yang mendirikan kerajaan Aceh. Saat itu beliau memimpin langsung yang pertama, yaitu Sayyid Abdul Aziz Shah. Di mana kerajaannya? Di mana kuburnya? Kerajaannya ada di Perlak, kuburnya pun ada di Perlak. Maka ibu-ibu, ayah-ayah, kalau ingin melihat kuburan beliau ke sana, datanglah, lihat bagaimana dulu bayang-bayang beliau terdampak beliau berjuang Islam untuk tanah Aceh. Dulu ketika Islam masuk ke tanah Aceh dengan perjuangan para ulama, di daerah lain belumlah masuk Islam. Di tanah Jawa belumlah Islam, di tanah Malaka belumlah Islam, di tanah Pahang belumlah Islam. Tapi berjuanglah Sayyid Abdul Aziz Shah, keturunan baginda Nabi, membuat kerajaan Perlak. Lalu beliau memimpin saat itu. Muncullah Islam yang nanti kelak akan muncul kerajaan Samudra Pasai. Bangun seorang anak muda yang gagah saat itu. Beliau bernama Merah Silu atau dengan Sultan Malikus Saleh. Saat Malikus Saleh mendirikan kerajaan Samudra Pasai, Islam mulai tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Kita tahu mungkin ada seorang bernama Fatahillah, yang nanti Fatahillah inilah mendiri kota Jakarta. Beliau berasal dari Samudra Pasai. Kita tahu nanti saudara-saudara kita
ulama-ulama dan wali-wali yang ada di tanah Jawa yang disebut Wali Songo Syarif Malik Ibrahim itu pernah belajar di tanah Pasai. Kita bisa lihat bagaimana dulu Malaka yang juga masuk Islam dipimpin oleh cucu yang ketiga Sultan Malikus Soleh bernama Sultanah Nahrisyah. Beliau menyebarkan Islam sampai ke tanah Malaka, ke tanah Malaysia. Ketika tidak ada lagi lah Sultan Malikus Soleh, bergantilah kerajaan Samudra Pasai menjadi kerajaan Aceh Darussalam, dipimpin seorang anak muda, sultan, ulama, raja. Bukan hanya seorang sultan tapi beliau ulama, bukan hanya seorang ulama tapi beliau adalah raja. Bangunlah seorang anak muda bernama Sultan Ali Mughayat Shah. Beliau saat itu bangun, berdiri di depan seluruh jamaah. Kita di Aceh tak boleh berpisah-pisah, seluruhnya harus bersatu. Saat itulah Lamno, kerajaan Lamno masuk ke dalam, kerajaan Pidi atau Pidir masuk ke dalam, kerajaan Perlak masuk ke dalam, kerajaan Samudra Pasai masuk ke dalam, sehingga nanti menjadi kerajaan Aceh Darussalam. Siapa penemunya? Siapa yang menyatukannya? Siapa yang mendirikannya? Kerajaan Aceh Darussalam, yaitu Sultan Ali Mughayat Shah. Teruslah berlanjut saat itu muncul seorang anak muda yang sangat gagah, lulusan Dayah. Beliau ngaji di Pidi, nama gurunya Tengku Cik Diriwe. Ngaji di Pidi umur 10 tahun. Beliau dibimbing oleh ayahnya untuk memiliki kuda dan gajah. Tapi beliau sangat alim dalam bidang Al-Quran dan hadis. Beliau datanglah ke Pidi belajar dengan Tengku Cik Diriwe. Saat itulah kaum muslimin, beliau seorang ulama bernama Sulaiman. Siapa namanya? Bernama Sulaiman. Ada nama Sulaiman? Nggak ada. Besok nggak ada buat nama anak Sulaiman. Orang tanya nanti kok anak Sulaiman? Nggak tahu. Pokoknya saya teringat Tengku Habibie malam itu kata Sulaiman. Oh, Sulaiman aja. Bangun seorang sultan bernama Sulaiman umur 14 tahun. Malam kitabnya, alim Al-Qurannya, alim hadisnya, pandai mengayunkan pedang, bisa mengendarai kapal perang, dan beliau seorang ahli siasat perang. Umur 14 tahun, tepat 1607, Allah tampakkan kepada seluruh orang-orang Aceh yang saat itu daerah kekuasaan Aceh sampai ke Riau, sampai ke Duri, melebihi Riau saat itu. Bangun seorang anak muda, ulama, seorang ulama namanya Sulaiman. 1607 beliau diangkat menjadi sultan. Lalu saat itulah beliau membimbing Aceh ini menjadi negeri terkenal di dunia. Saat beliau masuk itulah saya baca satu kitab yang sudah lama, ditulis langsung oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri, bernama kitabnya Bustanus Salatin. Saat saya baca kitab itu, bab yang ke-13 halaman 27, tertulis di sana bahwa dulu raja ini pernah membawa nama Aceh mendunia. Portugis datang ke sini mau meminta lada. Portugis datang, Belanda datang, bahkan pun Arab Saudi saat itu dengan kita sangat dekat. Siapakah beliau itu yang pernah membawa nama Aceh ini terkenal? Beliaulah yang bernama asli Syekh Sulaiman, atau bernama lainnya Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Mukuda Alam. Kenal? Adik kenal? Ada saya tanya sama teman saya, kamu kenal Iskandar Muda? Kenal dulu. Bandara terbang, pesawat terbang, itulah Sultan Iskandar Muda. Itu bangun beliau saat itulah beliau membangun Aceh ini, sehingga kaum muslimin apa yang terjadi, semua orang-orang luar negeri datang ke Aceh mau melihat bagaimana Aceh itu. Ada salah seorang laksamana Portugis Prancis namanya Agustin de Beliu. Dia datang ke Aceh, dia lihat di Aceh. Ternyata saat itu kata beliau, Iskandar Muda punya 900 gajah di depan istananya dan punya 800 kuda. Tidak ada satupun orang miskin di Aceh. Bahkan kata Sultan Iskandar Muda, kuberikan kepada kalian, cari orang miskin di sini, kuberikan duit. Kalau ukuran duit hari ini
1 tahun 263 juta khusus untuk seorang miskin yang ada di Aceh masa beliau. Begitulah perjuangan para alim ulama yang tentu kita tak boleh lupa dengan para alim ulama. Maka jamaah dirahmati Allah, hormat saya terlebih dahulu kepada Tengku Imam kita dan juga kepada pihak kampung. Mohon maaf rakyat kampung saya tak hafal nama beliau. Kemudian kepada guru-guru kami yang sudah hadir di sini, termasuk Walidi Syafi, kemudian ada guru saya dari Hidayah juga alhamdulillah sudah hadir. Saya tak hafal namanya, tapi saya berdoa semuanya untuk jamaah-jamaah semua. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, apabila malam ini ya Allah kami mau bersatu begini, duduk bersama-sama ingin dengar sejarah Nabi, ya Allah, nanti ya Allah kelak ketika kami sendiri-sendiri yaumul qiyamah, satukanlah kami kembali ya Allah untuk masuk bersama dalam surga Jannatun Na'im. Amin Allahumma. Inilah yang diharapkan oleh Nabi ini. Kita duduk ini adalah harapan Nabi paling terbesar. Apa kata Rasulullah? Alaikum bil jamaah. Kamu itu harus sering-sering berjamaah. Sholat berjamaah, duduk berjamaah. Kalau bisa ngopi pun berjamaah. Telepon teman, gimana bang? Ngopi, oke? Sini terus, nggak ada duit bang. Sini terus, saya traktir. Nah gitu. Berjamaah, ngopi berjamaah. Arisan pun harus berjamaah. Ada orang arisan sendiri-sendiri? Ada? Nah, ada arisan aja berjamaah, walaupun sholatnya enggak berjamaah. Maka kata Nabi alaikum bil jamaah, kalian harus sama-sama. Man syazza finnar, siapa yang sendiri masuk neraka, kata Nabi. Ibu-ibu tahu enggak kenapa kita harus berjamaah? Kenapa? Saat kita duduk begini, sama-sama kita buat maulid, sama-sama kita mendirikan menasah, sama-sama kita bangun masjid. Nanti kalau ada di antara kita ini masuk neraka, Allah izinkan, Allah suruh kita masuk neraka, kita teringat, ya Allah, itu kan teman saya, ya Allah, kami dulu sama-sama ngaji, kami dulu sama-sama buat masjid, kami dulu sama-sama buat maulid, ya Allah, kami atas nama jamaah kampung apa ini? Matang Tepah, ya Allah, tolong ya Allah, kami sama-sama masukkanlah teman kami, saudara kami bersama-sama masuk surga. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang mengabulkan seluruh doa kita bersama-sama. Yang tadi mau masuk neraka bisa masuk? Apa bisa begitu? Bisa. Tuku kok yakin kali? Saya nggak yakin juga. Tapi itu semua kehendak Allah. Kita punya Allah, surga punya Allah, neraka punya Allah, kehendak punya Allah. Apa urusan? Ada orang yang ahli agama bisa masuk neraka. Ada orang yang ahli zina bisa masuk ke dalam surga. Tahu kisah seorang ibu yang berzina itu? Lalu dia waktu mau mati, dia cari anjing, dia kasih air ke anjing itu. Lalu Rasulullah pernah juga cerita, ada juga orang ahli ibadah, dia pelihara kucing. Dia bawa kucing itu, dia masukkan ke kandang kucing, lupa nak kasih makan, matilah kucingnya. Kata Nabi, itu ahli neraka. Jangan main-main sama kucing. Mana kucing? Nggak ada kucing. Jangan main-main dengan hak binatang Allah, karena sebab ada binatang itulah kita bisa masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Jangan ibu-ibu kira bahwa binatang yang lewat kita duduk bersama binatang dia tidak bersaksi. Jangankan kucing yang bisa bersaksi, jangankan makhluk hidup yang bisa bersaksi, batu pun bisa bersaksi. Ini batu ini batu semuanya. Nah, itu sampai sana. Oh, Tungku nggak percaya, Tungku. Coba kasih bukti. Saya kasih bukti. Dulu itu ada seorang anak muda, masih muda, belum tua lagi, udah galau. Bahasa aja itu galau. Pokoknya benar juga. Ya, galau dia. Tahu kan orang galau bagaimana? Wajah begini aja. Dicolek sama teman, bang, nggak makan? Enggak lah. Rasa-rasanya mau mati. Ya. Gini aja.
Jadi karena dia sudah bimbang, bingung, galau, anak muda ini ke gunung. Dia ke gunung, dia duduk di atas gunung, dia lihat pemandangan gunung dari atas, indahnya. Ya, tapi karena lagi galau, indahnya pun tak ada lagi. Galau dia. Cerita ini saya ambil dalam suatu kitab bernama Al-Majalisus Saniyah Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Ahmad Al-Fushani. Kalau ini baca kisah ini, baca di sana. Ketika beliau duduk itulah ada batu di samping, batu kerikil sebesar ini. Entah bagaimana ya, karena orang galau itu kan setengah gila, bukan? Setengah gila itu dia makan tidak enak, minum tidak enak, mau sekolah pun nggak semangat, tidur pun pusing, udah serba salah. Akhirnya diambil batu. Pas pula batu itu 7 biji diambil. Dia lihatlah batu itu, hailah batu. Apa dia bilang sama batu itu? Ya ayyatuhal ahjar, ishhaduli, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Itu dia bilang sama batu. Untung nggak ada teman dia di situ. Kalau ada teman dia bilang, kamu gila ya ngomong sama batu. Dia pegang batu itu erat-erat. Apa artinya itu? Ya ayyatuhal ahjar, wahailah batu-batu, ishhaduli, tolonglah kau bersaksi untukku. Asyhadu an la ilaha illallah, tolong kau bersaksi ya bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad utusan. Dia baca itu, dia tidur. Dia genggamlah batu tadi itu, dia tidur. Dalam tidur itu bermimpilah beliau dibawa oleh malaikat, diseret oleh malaikat menuju ke pintu neraka. Mau sampai ke pintu neraka itu, laporan dari malaikat lain. Pak, ya gimana? Wah, dia nggak bisa masuk. Kenapa nggak bisa masuk? Ada batu Pak di depan pintu neraka. Ya singkirkan aja, nggak bisa. Kayak gimana itu? Datanglah dia lihat ada anak batu di depan pintu neraka itu. Oh, kalau bahasa Aceh itu ini nggak canggih, nggak pas ini. Jadi gimana? Pindah. Waktu pindah itulah digeser, diseret aja oleh malaikat. Sini kamu. Banyak kali dosa di kampung jadi penyakit. Sholat nggak mau, semua nggak mau. Ditarik sama malaikat, ingin masuk ke pintu neraka kedua, nampak lagi batu itu. Pak, ya gimana? Ada batu lagi Pak. Batu apa lagi? Macam tadi batu. Iya Pak. Oh, kalau begitu pindah. Sampai ke pintu 7 neraka ada batu tadi. Alhasil malaikat ini berdoa, ya Allah, kemana kami bawa anak muda ini? Ada batu. Kata Allah, ya sudahlah. Kalau sudah begitu, biarkan aku berikan rahmat padanya. Aku berikan dia masuk ke dalam surga. Gara-gara batu. Makanya besok kalau ingin seperti abang ini, pesan terus yang punya truk ini. Bang, saya pesan batu 1 truk. Pesan terus. Oke Kak, bawa kemana Kak? Bawa ke sini. Oke, dibawalah batu itu 1 truk. Di mana kita taruh? Tuangkan situ Bang. Berdiri kita. Ya ayyatuhal ahjar, tuh banyak batu situ. Nggak apa-apa. Boleh gitu? Boleh, penting ada duit. Jangan pesan batu sama orang, duit nak kasih. Itu neraka masuk dia. Udah bilang ya ayyatuhal ahjar, bayar lagi enggak. Abang tuh nunggu dia. Mana Kak duit? Nggak ada. Saya cuma bersaksi aja. Itu neraka masuk. Berdiri kita depan batu itu. Ya ayyatuhal ahjar, ishhaduli, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Macam abang tadi. Udah, telepon lagi abang. Bang, gimana Kak? Ambil lagi batunya. Ambil lagi. Dia kok diambil Kak? Pokoknya ambil aja lah. Mau abang bawa kemana? Bawa. Duitnya udah saya transfer. Insya Allah ibu-ibu, Pak Ayah, nanti batu-batu itu berapa jumlahnya itu? Kalau tadi 7, itu berapa 1 truk? Banyak sekali. Bisa jadi Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, maha besar Allah dengan segala sesuatunya. Allah berikan
Rahman. Kenapa dengan batu kita bisa masuk neraka, masuk surga? Karena sebab selain nama Allah yang Maha Agung, ada nama seseorang kekasih di samping namanya. Beliaulah namanya Nabi Muhammad. Coba tadi kan, asyhadu an la ilaha illallah. Oke, Allah itu nama yang paling agung. Tapi kita sebut wa asyhadu anna Muhammad Madar Rasulullah, ada nama kekasihnya. Sebut nama Allah, lupa nama kekasihnya, itu kurang bagus. Sebut nama kekasihnya, tidak menyebutkan nama Allah, itu sangat fatal. Maka sebutkan nama dua, Allah dan Rasulullah. Hebat Nabi kita ini. Nabi kita, Nabi Muhammad, orang paling hebat di dunia. Siapa yang bilang begitu? Kita orang Islam. Oh, kata orang kafir, iyalah orang Islam bilang. Orang Islam bilang ya hebat nabinya. Bukan. Siapa yang bilang Nabi Muhammad hebat? Salah seorang pemikir Inggris bernama Bernard Shaw. Dia pernah bilang bahwa satu-satunya manusia di muka bumi ini yang bisa membuat peradaban manusia lain yang bernama Muhammad. Bernard Shaw, pemikir Inggris. Bahkan ada salah seorang sejarawan bernama Michael Hurt dari Amerika Serikat. Dia buat buku. Apa nama bukunya itu? Biografi. Seorang biografi Prophet Muhammad. Dia buat buku 100 tokoh dunia, Nabi Muhammad nomor 1. Apa kata beliau? Inilah orang satu-satunya yang bisa membuat dengan cepat peradaban paling tercepat di dunia. 29 tahun Nabi Muhammad, coba itu 23 tahun. Rasulullah diangkat menjadi Rasul di Makkah. Berapa tahun di Makkah? 13 tahun. Kemudian di Madinah 10 tahun. 13 tambah 10. Nah, 23 tahun. Siapa yang bisa menandingi Rasulullah? 23 tahun Islam bisa sampai ke Rusia, Islam bisa sampai ke Cina, Islam bisa sampai ke Afrika, Islam turun ke bawah Yaman, Islam bisa sampai ke Syam, Islam bisa sampai ke Persia, bahkan Islam masuk ke tanah Aceh pada masa Umar bin Khattab. Pertanyaan besarnya, siapa tokoh seperti Nabi Muhammad yang bisa membuat peradaban seperti itu? Maka wajarlah, kata Bernard Shaw, tak ada manusia di muka bumi ini selain Muhammad yang bisa buat peradaban tersukses di dunia. Bernard Shaw itu orang Inggris, pemikir Inggris. Kalaulah beliau yang memuji Nabi, itu luar biasa. Kalau kita memuji Nabi, itu biasa saja. Sebab kita orang percaya kepada Nabi, ya wajar. Hebat baginda Nabi Muhammad. Nabi kita ini bukan hanya hebat akhlaknya, bukan hanya hebat perawakannya, bukan hanya hebat wajahnya yang bersinar, bukan hanya hebat beliau menjadi seorang guru. Nabi Muhammad juga hebat dalam segala halnya. Kalaulah Nabi Sulaiman orang terkaya, punya banyak harta, tapi Nabi Sulaiman bukan seorang guru. Rasulullah adalah seorang guru. Kalaulah Nabi Isa yang hebat bisa membuat obat-obatan untuk segala penyakit, tapi beliau bukan seorang ahli perang. Rasulullah adalah ahli perang. Kalaulah Nabi Daud yang canggih bisa mengolah besi menjadi apa yang dia mau, tapi Nabi Daud bukan seorang ayah dan kakek. Rasulullah adalah ayah dan kakek. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu semua, Rasulullah hebat dalam segala halnya. Kalau ada orang bilang, Tengku, saya seorang tentara, Nabi Muhammad umur 50 tahun masih bekam, masih bisa pegang kuda. 50 tahun Nabi Muhammad bisa pegang kuda, bisa lari balap kudanya itu. Kita 50 tahun sudah ngurus surat izin dari kantor, sebab dah tua, kena sedikit rematik, penyakit asam urat dan seterusnya, minta izin untuk resign. Rasulullah 50 tahun sudah naik kuda. Maka begitulah Rasulullah, hebat akhlaknya, hebat namanya juga.
Saya mau cerita sama ibu adik-adik sekalian. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan khusus tuh adik-adik terkait dengan nama baginda Rasulullah. Nabi Muhammad, jangankan orangnya yang hebat, namanya saja hebat. Siapa nama Nabi? Nama Ahmad itu juga nama Rasulullah. Nama Nabi itu Yasin, Muhammad, Ahmad, Mustafa, Abul Bashar, semuanya itu nama baginda Rasulullah. Saya mau buktikan. Tunggu, tolong buktikan mana hebat baginda Nabi itu namanya. Kita tidak bahas orangnya, namanya saja. Dulu di dalam kitab, saya ambil dalam kitab Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim, Nabi Adam waktu itu diturunkan Allah dari surga ke bumi. Oke, pertanyaannya adalah Nabi Adam alaihissalam diturunkan surga karena perbuatan dosa apa? Makan buah khuldi. Berapa dosa Nabi Adam perbuat sehingga diturunkan dari surga? Hanya satu. Nabi Adam diturunkan oleh Allah dari surga karena satu dosa. Kita yang banyak dosa ingin masuk surga, bisa? Nggak bisa? Bisa. Mana ada bintangnya kalau bisa? Nabi Adam ketika diturunkan dari surga menuju ke bumi, beliau bingung dia lihat, ini apa ya Allah? Itu bumi Adam. Saya lapar ya Allah, tidak bisa seperti surga Adam, kau masak dulu. Nabi Adam turun ke bumi, nggak tahu cara masak, diutuslah gurunya bernama Jibril. Jibril datang ke bumi, kata Jibril, hai Adam, kalau kamu ingin makan daging, masak dulu. Dah masaklah Jibril itu. Gini caranya, Adam sini. Cara pakai baju Adam, begini, saya pakai baju, pakai celana begini. Dia ajari sama Jibril. Sebab di surga mana dia ajari, bahwa kalau perlu nasi, tinggal minta. Misalnya dalam surga, ya Allah kurma, datang sendiri. Ya Allah nasi, datang sendiri. Di bumi tidak bisa. Jadi ada cerita unik. Ketika Nabi Adam sudah masak, sudah siapkan daging, beliau ingin masak. Waktu ingin masak, nak ada api, baru turun ke bumi. Api belum ada, gunung berapi pun tidak ada waktu itu. Wah, kok tunggu hidup masa itu? Enggak, kita baca kitab. Inilah enaknya ngaji hidayah. Kita tahu riwayat hadis Nabi, sejarah baginda Nabi dan seterusnya di dalam kitab. Setelah itu Jibril datang ke Allah minta bantuan. Ya Allah, bagaimana Jibril? Nabi Adam, ya Allah. Kenapa Adam? Mau masak terus apinya enggak ada. Bagaimana caranya? Minta ke Malik. Siapa Malik? Siapa Malik? Coba malaikat Malik itu siapa dari? Penghuni atau penjaga? Penjaga ahli neraka. Minta ke Malik, ya Allah. Ya, minta. Datang malaikat Jibril minta api. Malik, Jibril ternyata, gimana kabar? Baik-baik aja lah. Gimana? Ini ada masalah sedikit. Apa masalah? Adam di bumi. Ya terus kenapa Nabi Adam? Dia udah potong-potong lah itu daging, mau masak, nah ada api. Oh, minta api. Iya, kata Jibril. Berapa? Malik, kalau bisa segini aja. Nah, kalian pernah makan kurma nggak? Kurma itu sebesar apa? Segini ya kan? Pernah makan kurma kan? Segini. Jibril minta api neraka ya sebesar ini. Kata Malik, oh nggak bisa. Nggak bisa Jibril. Kenapa Malik? Andai saya turunkan api neraka sebesar itu ke bumi, jangankan Nabi Adam di sana menahan panas, semua rusak. Hancur bumi, matahari hancur, bulan nggak ada lagi. Oh gitu, kata malaikat Jibril. Ya udahlah, setengah aja. Nggak bisa juga. Kenapa setengah nggak bisa? Kalau saya turunkan setengah kurma bentuk api neraka itu,
maka tentulah bumi akan panas dan berujung juga kematian dan kehancuran. Ayah udahlah seperempat aja, seperempat nggak bisa juga. Ya udahlah, terserah Malik aja lah. Itu bahasa kita. Makan Malik masuk. Apa yang terjadi? Ambillah itu api neraka sebesar, pernah lihat kutu di kepala? Pernah lihat kutu di kepala dipotong jadi 5. Udah ada kutu kepala itu dipotong jadi 5. Nah, itu sebiji di antara 5 itulah yang dikasih oleh malaikat Malik. Kalau bahasa kita kata Jibril, ini apa nih? Serius nih? Serius? Turunkan di sana ke Nabi Adam. Dibawalah itu api neraka sampai ke bumi, maka bumi berguncang, bumi tak bisa tahan panas, maka Jibril mengambil inisiatif. Diambillah api neraka itu, diceburkan ke sungai, sungai pun kering. Dibawa lagi ke sungai sebelah sana, kering di sungainya. Dibawa lagi ke sungai sebelah sana, kering sungainya. Maka alhasil kata Jibril, ya udahlah Adam, saya taruh aja di atas gunung. Saat ditaruh di atas gunung, bumi berguncang, tidak berhenti. Alhasil api itu dibawa kembali ke dalam neraka. Sebesar apa tadi? Sebesar kutu kepala dibelah 5. Itu lihat, bayangkan ibu-ibu gimana? Mau nggak semayang? Masih nggak semayang? Kalau nggak mau semayang, silahkan aja lah nggak semayang terus. Esok kelak kita diberikan api neraka. Datanglah malaikat Jibril. Adam, ya gimana Jibril? Udah, api sudah ada, tinggal masak. Begitulah penderitaan Adam alaihissalam di bumi. Beliau ingin makan, tidak bisa seperti surga, harus masak. Ingin minum, haruslah cari dulu. Apalagi ditambah kekasih tercintanya sudah berpisah, Siti Hawa. Kadang-kadang nanti tanya Jibril, mana istri saya Jibril? Tidak tahu. Makalah waktu itu ibu-ibu teringat Nabi Adam alaihissalam. Ya Allah, sungguh sulitnya hidup di bumi. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa saya bersalah ya Allah. Dulu kau pernah berkata kepada kami, jangan kau dekatilah ini pohon, wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ya Allah, ya Tuhanku, kami makan buah khuldi dan kini kami berada di bumi. Ya Allah, ampunilah dosaku. Adik-adik, ibu-ibu dan ayah-ayah, setiap malam Nabi Adam meminta ampun, bersujud kepada Allah. Namun saat itu Nabi Adam, ada satu doa yang Nabi Adam ucapkan. Coba dengarkan baik-baik doa Nabi Adam, dan tolong saya minta bantu, mana kalimat aneh yang diucapkan oleh Nabi Adam dalam doa itu. Hadis ini hadis sahih isnad. Saya mau jelaskan hadis dulu. Jangan nanti orang tanya, itu mana ada tupai itu. Itu tadi malam jelaskan hadis palsu. Nggak ada, saya nggak sampai hadis palsu. Di mana-mana saya ceramah, nggak pernah saya sampaikan hadis palsu. Hadis ini hadis sahih isnad. Kalau ingin baca riwayatnya saya kasih, langsung ditulis oleh ahli hadis bernama Imam Al-Hafidh Al-Hakim. Nama kitabnya Al-Mustadrak jilid 2. Halaman tunggu, nah ingat lagi, cari aja. Ketika itu Nabi Adam berdoa. Perhatikan doa Nabi Adam. Kalau bisa hafal. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ada yang aneh? Saya ulang. Doa Nabi Adam nih, saya baca kitab Al-Mustadrak. Saya ambil doa ini dari kitab itu. Berdoa Nabi Adam berpuluh-puluh tahun, minta kepada Allah diampuni dosanya. Tapi saat itu beliau mengungkapkan satu kalimat doa yang cukup aneh. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ada yang aneh? Mana yang aneh? Nama ibu-ibu, ada yang aneh doanya? Yang mana yang aneh ibu-ibu? Muhammad. Kalimat doa Nabi Adam, manusia pertama hidup di bumi, belum ada siapa-siapa lagi itu. Qabil belum ada, Habil belum ada lagi. Berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartani. Ya Allah, aku meminta kepadamu ya Allah dengan keberkahan Muhammad
lamma ghafartali, tatkala nanti kau mengampuni dosaku ya Allah. Dijawab oleh Allah langsung. Bayangkan itu, doa membawa nama Nabi Muhammad dijawab langsung oleh Allah. Nah, kita ini kalau ingin berdoa sebut nama Nabi Muhammad. Ya Allah, mobil Innova dengan keberkahan Nabi Muhammad, minta. Tunggulah kita mobil itu, tidak sampai-sampai. Ini yang salah doanya atau pengikunya yang salah? Ya. Maka dijawab oleh Allah. Nih jawaban Allah, saya ambil dari kitab itu. Ya Adam, kaifa arafta Muhammadan walam akhluquhu? Adam, iya ya Allah, dari mana kamu tahu nama Muhammad walam akhluquhu? Aku belum menciptakannya. Ditanya oleh Allah. Tapi bentar, kadang nanti ada orang tanya, Tengku, memangnya Allah dengan Nabi Adam pakai bahasa Arab dulu ya? Ya, jadi coba. Pernah nggak kalian berpikir komunikasi Allah dengan Nabi Adam pakai bahasa Arab? Bahasa Arab itu siapa yang menciptakan pertama kali? Dalam kitab Ad-Diba, karya daripada Ad-Diba fi Rasmil Quran, karya daripada siapa itu namanya itu, saya lupa itu. Di situ ditulis bahwa orang yang pertama kali menulis kitab, nulis buku-buku itu adalah Nabi Adam alaihi salam. Nih, ibu-ibu, Nabi Adam kalau ingin nulis, beliau ambil tanah. Saya baca kitab tuh, kitab Al-Lumah fi Rasmil Quran, diambil. Habis itu dibakar itu tanahnya itu. Entah gimana cara bakar nggak tahu. Setelah dibakar baru beliau tulis, Nabi Adam tulis bahasa Arab. Itu yang tulis kitab itu Al-Lumah fi Rasmil Quran adalah ahli Al-Quran tahun 19 sekian di Mesir. Al-Azhar Kairo itu punya ahli Al-Quran terkenal di dunia. Itulah penggalan kitab itu, Al-Lumah fi Rasmil Quran. Sudah. Allah bertanya, Adam, iya ya Allah, bagaimana ya Allah? Engkau tadi sebut nama Muhammad, Adam? Iya. Dari mana kau tahu nama Muhammad? Aku belum ciptakannya. Barulah Adam curhat kepada Allah. Ini kalimat curhat ada. Curhat Nabi Adam. Ya Allah, lamma khalaqtani ya Allah biyadika. Ya Allah, ketika Engkau menciptakan aku dengan kekuasaanmu, wa nafakhta fiyya min ruhika, lalu ketika seluruh badanku sudah jadi, mataku sudah jadi, hidungku sudah jadi, telinga pun sudah, semuanya ya Allah, ketika itu wa nafakhta fiyya ruh min ruhika, Kau tiupkan ruhmu ke dalam tubuhku ya Allah. Nabi Adam curhat, ya Allah, apa yang terjadi saat itu ya Allah? Wa rafa'tu ra'si, aku mengangkat kepalaku pertama sekali, aku lihat keindahan alam yang Kau ciptakan, kata Nabi Adam. Tapi ya Allah, ketika aku melihat pemandangan itu ya Allah, wa ra'aitu 'alal qawamil aras, aku melihat ada salah satu tiang aras ya Allah, tak sengaja aku lihat tertulis maktuban la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tertulis dalam satu tiang aras Allah kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah. Dilihat oleh Nabi Adam, tapi Nabi Adam tak berani berkomentar. Beliau tanam dua nama itu di dalam hatinya. Lalu beliau curhat, ya Allah, selama ini aku tahu bahwa namamu lah yang paling agung, tidak ada yang agung ya Allah yang lain. Aku tahu Engkau lah yang paling agung, tapi semenjak aku melihat ada kalimat dan nama lain di sisi namamu, disitulah aku baru tahu Engkau mencintai seorang kekasihmu, namanya Muhammad. Ya Allah, aku bermohon ya Allah, dengan keberkahan Muhammad, tolong ampunkan dosaku. Doa Nabi Adam. Sudah, apa kata Allah? Bala, sadaqta ya Adam, benar. Kau benar Adam, kau benar Adam. Ud'uni bihaqqihi. Kalau kau ingin berdoa Adam, kau bawalah nama haknya, yaitu Muhammad. Ya Adam, laula Muhammadun
lamma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad, aku tak mau menciptakanmu, aku tak mau menciptakan bumi, aku tak mau menciptakan matahari. Adam senang hati, ya Allah, terima kasih, dicantumlah kisah ini dalam Quran. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Disitulah Allah bertemu dengan Nabi Adam, diampunkanlah dosa Nabi Adam. Begitulah kaum muslimin, nama Muhammad, kita tidak membahas orangnya, kita tidak membahas fisiknya, tapi nama Muhammad bisa membuat Nabi Adam diampuni dosanya oleh Allah. Gimana doa Nabi Adam tadi? Nah, coba saya ulang ya, kalau ingin hafal ya. Atau coba saya sebut nanti ikut ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Bisa? Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Nah, bacalah doa itu habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin lamma ghafartali. Minta kepada Allah diampunkan dosa dengan keberkahan nama Rasulullah. Coba adik-adik, ibu-ibu, Muhammad, nama nabi kita itu dipakai oleh seorang nabi Allah. Nabi Allah, kalau bahasa kita ini, bahasa kasar kita ini, Nabi Adam kalau ingin meminta kepada Allah harus sebut dulu nama Muhammad. Bayangkan coba, itu bahasa kasar kita begitu. Antas apalagi kita yang umatnya, kita menyebut namanya setiap hari, bahkan kita buat begini rupa maulid Rasulullah. Insya Allah semuanya dapat pahala. Yang buat tenda dapat pahala, yang tarik lampu dapat pahala, yang barusan taruh kipas angin dan lihat saya keringat dapat pahala, yang hiasi semua ini dapat pahala, yang tadi sudah lantunkan zikir dan tekan sholawat dengan habrah dapat pahala. Ada orang tanya, Tengku, kami yang nggak buat apa-apa datang dengar aja dapat pahala nggak, Tengku? Dapat selama ikhlas. Kalau terpaksa nggak dapat. Terpaksa datang ke sini nggak enak sama ketua kampung, kalau nggak hadir nanti dia nggak mau hadir ke acara nikah kita. Oh, kalau begitu buat maulid nggak dapat pahala. Dapat nggak pahala kita buat maulid? Dapat. Yang datang dari rumah nggak buat apa-apa, sumbang nggak ada, semua nggak ada, datang aja dia sini. Di ujung dia ngerokok maklum misalnya sambil dengar ceramah. Dapat juga. Dapat. Wah, Tungku, kami nggak percaya, Tungku. Mana dalil, Tungku? Kalau dapat kasih tahu. Saya kasih dalil. Sekarang ini sulit, sedikit ngomong pakai dalil. Dulu itu ulama-ulama kalau ada ceramah, dulu dengar. Kalau ulama bilang iya, siap. Kalau ulama bilang enggak, ya enggak. Sekarang nggak bisa. Tunggu, dalilnya mana? Dalilnya apa? Naik mobil pun harus pakai dalil. Iya, tunggu, kalau enggak saya nggak mau nih haji. Udahlah, payahlah kalau jumpa orang gitu. Sedikit banyak dalil. Semua ulama itu dalam fatwanya itu berasal juga dari dalil. Nggak usah tanya lagi. Kalau udah ulama belajar berpuluh tahun di daerah di pesantren dia ngajar, itu semuanya dari dalil. Jangan tanya lagi ini gimana dalilnya, itu gimana macam. Ya pusing lagi lah. Balik lagi kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu semua sudah diolah. Tapi kenapa malah ini saya mau kasih tahu bahwa orang yang membuat maulid ini macam kita ini, insya Allah dapat pahala. Oke. Kita yang buat maulid dapat pahala disebut dengan syafaat, baik syafaat di bumi atau syafaat di akhirat. Di dunia ini, di tempat kita tinggal ini, ada orang dapat syafaat di bumi tapi tidak ada syafaat di akhirat. Contoh saya mau katakan, pernah dengar Abu Lahab? Pernah? Kenal nggak Abu Lahab? Ibu-ibu, kenal Abu Lahab? Kenal kan? Ayah gitu juga dikenal Abu Lahab. Abu Lahab itu siapa Nabi? Paman
paman Nabi. Dia orang beriman atau orang kafir? Orang Yalah, jelas orang kafir. Jelas kok ayatnya, tabbat yada. Nah, itu jelas. Abu Lahab itu kalau udah jumpa Nabi, mau aja saya pukul si Muhammad gitu. Abu Lahab itu tidak pernah beriman kepada Rasulullah. Kalau lihat Nabi lewat, geram aja dia. Geram dia. Dia hina Nabi, dia fitnah Nabi. Untung Nabi kita sabar. Kalau berdoa, ya Allah, nggak sanggup lagi. Mana ada lagi malaikat turun dari langit, habis semua. Tapi Nabi bersabar. Oke, saya mau tanya, siapa yang pertama kali buat maulid? Nah, pernah dengar? Orang pertama kali yang buat maulid, ulama mana? Ulama dari bangsa mana? Aduh, nak tahu dulu, langsung aja lah jawab. Siapa yang buat maulid pertama kali? Namanya yang kalian sebut tadi, yang ayatnya tercantum dalam Quran, tabbat yada. Oke, siapa yang pertama kali buat maulid? Jangan marah sama saya nanti. Wah, Abu Lahab dulu nggak terima kami. Nggak terima kami Abu Lahab. Saya bacakan hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis sahih, bukan hadis palsu, bukan hadis sahih. Dulu ada salah seorang bernama Abbas bin Abdul Muthalib, itu pamannya. Ini Abbas, ini Abu Lahab. Ini sama-sama pamannya Nabi. Yang ini beriman, yang ini kafir. Ada satu kisah saya baca dalam Sahih Bukhari. Kalau ingin buka kitab Sahih Bukhari yang syarahnya. Syarahnya berarti ditulis oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baca kitab itu, ada satu hadis, Abbas yang beriman tadi, itu pernah bermimpi dengan Abu Lahab yang waktu itu sudah mati, sudah dalam kubur. Mimpi Abbas bin Abdul Muthalib, dialognya begini. Saya mau saya bilang dialognya. Dalam mimpi itu, Abbas bermimpi, yang udah mati siapa? Abu Lahab, yang hidup Abbas. Abbas tanya, ya Lahab, wahai Lahab, gimana? Mana laqita ya Lahab? Kalau bahasa kita, hai Lahab, selama kamu mati dalam kubur, apa yang kau dapat? Kata Abu Lahab, aduh menyedihkan sekali, setiap hari saya diazab, disiksa oleh malaikat. Nah itulah kata Abbas. Dulu kamu tidak beriman kepada Nabi, sekarang akibatnya kamu terima. Tapi ada kalimat dari Abu Lahab dalam mimpi itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum anni suqitu fi hadhihi bi ataqati Thaibah. Kata Abu Lahab. Kalau bahasa kita, aku tak pernah menemukan sesuatu apapun kecuali di hari ini. Hari ini menurut ahli hadis, dimaknai hadis ini oleh ahli hadis, bahwa Abu Lahab setiap hari Senin itu dapat nikmat dari Allah walaupun kecil. Nikmatnya air. Ini nikmat Abu Lahab. Waduh, ini nggak dibuka lagi. Air, adik-adik, kalau adik-adik ke sungai, coba celupkan jari-jari itu ke sungai, dicelup, dibuat begini. Habis itu angkat ke atas. Itu kan menetes dia, ya ayah ya, menetes dia. Itu Abu Lahab setiap hari Senin dikeluarkan Allah tetesan air tadi, dihirup sama dia itu setiap hari Senin sampai hari kiamat. Nah dibuat begini. Menurut riwayat hadis lain, air keluar di tangan Abu Lahab di sini. Beliau hirup tuh selama dalam kubur. Dihirup, dihisap sama dia. Terkejut Abbas bin Abdul Muthalib. Kok bisa gitu? Yang tahu kamu dulu itu kafir, menghina Nabi, nggak pernah beriman pada Nabi. Kok bisa gitu? Barulah beliau menjawab, bi'ata qati Thaibah, aku pernah dulu berbuat hal yang baik, walau hanya sedikit. Hal yang baik itulah aku memerdekakan budakku bernama Suwaibah. Terus apa hubungan Suwaibah dengan maulid Nabi? Maka saya baca satu hadis, satu pendapat ulama, banyak itu. Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Syekh
Abdurrahman Ad-Dabai, kemudian Al-Hafidh Al-Jazari, semua ahli hadis sepakat. Saya baca kitab-kitab itu tentang hadis ini. Apa kata ahli hadis? Ternyata selama ini Abu Lahab ketika memerdekakan budak itu karena beliau baru dapat kabar Nabi Muhammad barulah lahir. Lahir Nabi Muhammad, senang beliau panggil Suhaibah, sudah sini. Gimana Tuhan? Aku merdekakan kau, hai Suhaibah, karena hari ini lahir anak daripada saudaraku, cukup ganteng orangnya. Aku senang, namanya Muhammad. Mulai hari ini Suhaibah, dengan kenikmatan ini, dengan kesenangan ini, dengan kegembiraan ini, aku berikan kau uang, ku merdekakan engkau, kau bukan lagi budakku. Silahkan pergi. Senang Suhaibah Al-Aslamiyah. Benar Tuhan memerdekakan saya? Benar saya bisa pergi? Benar. Pergilah Suhaibah Al-Aslamiyah, merdeka dari budak. Sebab Abu Lahab senang lahir Nabi Muhammad. Suhaibah kenal kan? Pernah dengar nggak namanya Suhaibah? Selama ngaji-ngaji pernah dengar? Suhaibah, siapa nama lengkapnya? Ayo. Siapa bisa jawab? Suhaibah. Berapa orang ibu susu Nabi? Ibu susu Nabi berapa orang? Hah? 2. Masa 2 begini? Berapa orang? Yang pertama Suhaibah Al-Aslami. Siapa namanya? Suhaibah Al-Aslam. Kemudian ibu susu Nabi yang kedua adalah Halimatus Sa'di. Yang ketiga ada? Yang ketiga maknya sendiri. Siapa maknya Nabi? Halimah? Alhamdulillah. Aminah. Cuman karena susu Aminah tidak banyak keluar, maka dipanggillah oleh Abdul Muttalib. Sini Bani Sa'ad, aku berikan kau gaji, kau bawa cucuku ini ke sana, ke Bani Sa'ad, ku berikan uang seberapa engkau mau. Bawalah Rasulullah waktu itu, pulanglah ke daerah Sa'ad. Kenapa Abdul Muttalib membiarkan cucunya pergi? Yang pertama, karena Makkah saat itu peradabannya terpuruk, takut nanti cucunya ikutan, takut cucunya nanti berbicara dengan bicara yang tidak baik, maka pergilah ke sesaat. Yang kedua, karena air susu tak mencukupi, maka pergilah Rasulullah saat kecil ke Bani Sa'ad. Nah, kata Syekh Abdurrahman Ad-Dabai, seorang ahli hadis, apa kata beliau? Kalaulah Abu Lahab orang kafir saja Allah berikan nikmat di dalam kubur dengan diruskan air ke tangannya, apalagi kita yang membuat maulid, apalagi kita yang mencintainya, apalagi kita yang beriman kepadanya, apalagi kita yang berselawat kepadanya, tentu kita akan diberikan nikmat lebih besar daripada Abu Lahab. Allah Maha hebat. Allah tak pandang bulu siapapun mereka, mau Konghucukah dia, mau Kristenkah dia, mau Yahudikah dia, kalau dia menghormati Muhammad kekasihku, ku berikan hadiah kepadanya. Cuman sayang hadiahnya hanya di dunia, tidak sampai di akhir. Kalau kita yang beriman kepada Nabi, 2 hadiah, hadiah syafaat di dunia, hadiah syafaat di akhir, selama kita mencintai baginda Nabi. Jamaah dirahmati Allah yang insyaallah semuanya diberkahi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah. Bahwa tadi seperti mana panitia sudah sampaikan bahwa kita ada sesi tanya jawab, maka oleh karena itu sebelum sesi tanya jawab ini kita bacakan, kita jawab, yang ingin saya sampaikan dalam dakwah ini hanya satu saja. Ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah, jangan pernah lupa dengan Rasulullah. Minimal sehari sekali katakan salawat kepada Nabi, sebab esok kelak kita akan bertemu dengan Allah dan akan berjumpa dengan syafaat baginda Nabi. InsyaAllah barang siapa yang sering bersalawat kepada Rasulullah, maka dia akan diberikan hak syafaat yang banyak dari baginda Rasulullah. Baik, bagaimana sistem tanya jawab? Sudah ada? Nah, saya serahkan ke panitia.
kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya, boleh dimulai dari bapak-bapak duluan, tunjuk tangan dong. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Abuya yang saya hormati dan saya sayangi, sedikit saya ingin mempertanyakan kepada Abuya, yang mana pertanyaan ini ada dua pertanyaan. Yang pertama yaitu bagaimana ketentuan iadah zuhur setelah sholat Jumat. Dan yang kedua Abuya, bagaimana ancaman bagi laki-laki yang tidak mengerjakan sholat Jumat? Maka mohon pencerahan kepada kami. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab. Yang pertama tadi tentang iadah zuhur, mengulang zuhur. Misalnya kita setelah sholat Jumat sudah salam baca zikir, lalu kita bangun lagi untuk sholat zuhur. Dalam fikih itu disebut dengan iadah zuhur, namanya mengulang sholat zuhur. Kadang-kadang memang ada orang tanya, Tengku gini Tengku, kenapa kita sudah sholat Jumat sholat lagi? Kan gitu ya? Kan banyak orang tanya begitu. Kenapa sih harus sholat lagi? Kan udah sholat Jumat. Maunya kalau enggak gitu sholat zuhur aja, itu apa Jumat lagi? Nah, saya jelaskan sedikit. Saya kasih referensi, buka kitab I'anatul Talibin jilid 2 di dalam tentang bab Jumat. Di dalam saya hafal halamannya, jilid 2, baca di dalam. Di situ ada hadis sahih, bukan hadis palsu, bukan hadis sahih, bahwa Rasulullah, saya hafal hadisnya, kasih referensinya. Rasulullah sebelum masuk Madinah, ada salah seorang sahabat Nabi bernama As'ad bin Zurarah. Siapa namanya? As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu sudah mendirikan Jumat di Madinah sebanyak 40 orang. Sudah. Maka datang Rasulullah melihat amaliyah As'ad, itu disetujui oleh Nabi. Sehingga nanti selama di Madinah, Nabi pernah suatu saat waktu Nabi ingin sholat Jumat, Nabi hitung jamaah di belakang. Waktu dihitung tidak sampai 40. Maka Nabi bilang, coba cari yang lain, suruh masuk terus, kita mau sholat Jumat. Barulah sahabat datang, melebihi 40 orang. Baru Nabi sholat. Allahu Akbar. Hadis ini hadis sahih. Dan juga banyak riwayat yang lain berstatus sahih ataupun hasan. Bisa juga buka kitab Fiqhul Wali. Saya ada buat kitab satu namanya Fiqhul Wali. Itu kitab matan takrib tapi ada dalil Quran, dalil hadis, dalil Quran, dalil hadis. Di situ saya cantumkan pada bab Jumat tentang kisah Nabi tidak mengerjakan sholat Jumat kalau tidak terkumpul 40. Oke, sudah. Satu. Yang kedua, sepeninggal Rasulullah, amaliyah ini dilanjutkan 40 orang Jumat, melebihi lebih bagus. 40 orang. Sahabat gitu juga, 40 orang, melebihi lebih bagus. Bahkan nanti ada sahabat yang juga mengerjakan Jumat 3 orang, sah. Karena itu mazhab lain, juga punya hadis. Nah, datanglah Imam Syafi'i. Beliau ambil dalil ini, beliau lihat-lihat, beliau teliti. Imam Syafi'i tanya, kenapa Nabi harus 40? Maka diteliti oleh Imam Syafi'i. 40 orang itu isyarat sudah harus bisa bangun Jumat. Kalau tidak bisa. Maka dibuat 40. Itu dicek siapa saja yang sholat 40 bersama Nabi di Madinah oleh Imam Syafi'i. Dicek, ternyata semuanya sahabat orang alim, faham rukun Jumat, faham syarat Jumat, faham khutbah, faham rukun khutbah, faham syarat khutbah. Kalau begitu selama 40 orang
yang dia faham syarat Jumat, rukun Jumat, dan dia faham khutbah, dan 40 itu mendengar isi khutbah, maka sah sholat Jumat tanpa i'adah zuhur, tanpa mengulang zuhur. Tapi kalau selama 40 orang mendirikan sholat Jumat yang semuanya atau sebahagiannya tidak faham rukun Jumat apa, syarat Jumat apa, waktu khutbah sedang sampaikan khutbah, khatib khutbah, dia lalai di belakang ngomong-ngomong, dia tidak pernah ngaji, sholat kadang iya, sholat tidak, maka setelah sholat Jumat harus bangun untuk sholat zuhur. Bisa jadi Jumatnya tadi tidak sah. Maka bangun sholat zuhur untuk mengantisipasi, kalau bahasa fikih kami ngaji di pesantren namanya ihtiyat. Ihtiyat itu jaga-jaga, kadang-kadang nanti Jumatnya nggak terima, sudah ada zuhur. Maka kita di Aceh sepakat para alim ulama, mulai dari Abuya Mudawali dulu sampai sekarang, kita menjaga kehati-hatian. Oleh karena itu, kan nggak ada semua orang yang 40 faham Jumat, ibu ya. Misalnya, ini di kampung ini, ini kita berapa orang nih laki-laki? Kayaknya lebih tunggu 100 orang. Oke, 100 orang pergi sholat Jumat. Apa bisa kita jamin yang 100 orang atau 40 orang atau sebahagiannya atau seperempatnya paham rukun Jumat, paham syarat Jumat, dan dia mendengar khutbah Jumat, dan dia mustautin itu orang tinggal sini, orang kamsi, orang kampung sini, orang sini, bukan musafir. Kalau yakin maka bisa, jangan bangun zuhur. Tapi kalau nggak yakin, ya tiap. Nah, ini mazhab Syafi'i. Nah, itulah sejarah adanya ada zuhur namanya. Datang orang bilang, aduh saya nggak mau ikut ulama, yang penting Nabi. Gimana mau ikut Nabi? Nabi hidup 1400 tahun yang lalu. Apa kita minta, ya Allah turunkan lagi dong Nabi Muhammad, kami mau ngaji? Tak bisa. Coba ingin amalkan hadis Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu seperti mana kamu melihat saya salat. Gimana mau lihat Nabi? Nabi udah meninggal. Sama siapa kita bisa melihat Nabi salat? Nggak ada lain. Sama ulama. Saya ngambil ilmu dari ayahanda saya, Abuya Muhyiddin. Abuya Muhyiddin ngambil ilmu yang sama kepada Abuya Mudawali. Abuya Mudawali mengambil ilmu yang sama kepada, misalnya kalau tarekat itu kepada Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari itu mengambil ilmu nanti, ya kalau fikih itu ya ilmu pengetahuan nanti sampai ke pengarang kitab I'anatul Talibin, Syekh Abu Bakar Syata. Abu Bakar Syata ngaji ambil ilmu kepada Syekh Zaini Dahlan. Syekh Zaini Dahlan terus ambil ilmu sampai ke Imam Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ambil ilmu kepada Rasulullah. Semuanya sama turun ke bawah. Ini yang bahaya, kita ambil sikap sendiri nggak pakai guru ngaji. Kata Rasulullah, man la syaikha lahu fa syaikha lahu syaitan. Siapa yang berguru nggak ada guru, siapa yang ngaji nggak ada guru, maka gurunya syaitan. Syaitan itu alim juga dia. Iblis itu adalah makhluk yang paling alim. Ya, ya gitu. Iblis itu makhluk yang paling alim. Apa yang mau kita lomba sama dia? Ilmu mantik, ilmu logika, lebih alim dia. Buktinya Nabi Adam turun ke bumi itu karena kecerdikan dia. Apa kita mau lomba sama iblis? Iblis dia percaya ada Quran, lebih alim dia lagi. Anda ada iblis di sini katanya, iblis sini lu bentar. Kamu tahu nggak surat Iqra Bismillahirrahmanirrahim? Tahu. Saya tahu ayatnya, kapan turunnya, jam berapa, posisi Nabi bagaimana, Jibril turun dari mana, di gunung apa, dan seterusnya. Oh, lebih paham dia. Kita aja nggak paham begitu. Tapi iblis menjadi laknat Allah, dilaknat Allah karena dia nak belajar satu ilmu. Ilmu itu disebut ilmu tasawuf. Tasawuf mengajarkan diri jangan sombong, tapi iblis sombong. Nah gitu ya. Dah paham Jumat? Sudah kan? Ya, jadi semuanya itu berasal dari satu arah sampai ke Rasulullah. Yang kedua terkait mengenai apa tadi? Ganjaran orang meninggalkan Jumat. Oh, ganjaran orang meninggalkan Jumat. Saya kasih referensi. Saya nggak hafal hadisnya.
buka kitab Sirrus Salikin jilid 1 bab Jumat, buka kitab Nihayatul Zain, ada pendapat ulama bernama Syekh Nawawi Al-Bintani, buka kitab itu. Kitab Yanah juga ada, buka kitab Yanah jilid 2, baca di dalam. Buka Kifayatul Akhir jilid 1, baca di dalam. Semua ulama sepakat, siapa saja yang disuruh sholat Jumat tak mau sholat Jumat selama 3 kali disuruh taubat pun tak mau, maka bisa dibunuh. Oh, bisa dibunuh. Wah, kok kasar kali itu, Bu? Enggak, bukan saya yang bilang. Siapa yang bilang? Nabi Muhammad. Memangnya ada hadis Nabi suruh bunuh orang tak sholat? Ada? Kita baca. Buka kitab Arba'in Nawawi, hadis surat Imam Muslim. Umirtu an aqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, kata Nabi. Saya, kata Nabi, umirtu an uqatilan nasa, saya diperintahkan Allah untuk membunuh siapa saja yang tidak bersyahadat kepada Allah, bersyahadat kepada Rasulullah, tidak mau sholat, tidak mau bayar zakat. Tapi kalau mereka mau melakukan itu, fa idza dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum, maka sayalah jaminan, saya jaga mereka kalau mereka mau sholat, saya jaga mereka kalau mereka mau bayar zakat. Ya, jelas? Yang saya sebut bukan pendapat saya. Nanti jangan bilang siapa bilang tadi. Enggak, saya kasih referensi dari hadis Nabi lagi jelas lagi. Ya, sudah. Nah, baik. Ada yang lain? Ada yang lain pada bapak dan bunda semuanya? Apa sudah ngantuk semuanya? Enggak? Serahkan. Yang bertanya dapat pahala syahid 1. Yang enggak bertanya rujukan taklim namanya orang sombong. Serahkan bertanya kalau ingin pahala banyak. Coba. Nali kabe. Oh ya, ada dari Abi Mukhtar. Ya. Tunggu Pak Bin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abuya yang kami muliakan, yang ingin kami tanyakan, posisi kami sebagai orang tua kampung, seandainya di kampung terjadi perceraian sampai talak 3, lalu tidak ada alasan untuk bisa rujuk, mesti pakai Cina Buddha, Cina Kadogir rumah. Namun mereka mencari ke tempat-tempat yang lain, bahkan sampai ke mahkamah. Dalam surat yang dibawa dari mahkamah, mereka dirujukkan kembali dengan alasan jatuh talak 1, sehingga mereka balik ke kampung. Apakah sudah terlepas kewajiban kami? Karena kalau seandainya kita usir dari kampung, sedangkan kampung tidak ada kanun yang mengatur tentang bab tersebut, maka datuk dan imam siap-siap masuk penjara. Jadi bagaimana posisi sebagai orang tua kampung pada saat itu? Ini yang pertama, ya. Yang kedua, mungkin pertanyaan mewakili ibu-ibu, tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu tersebut bertanya kepada kami, kita minta cerai sama suami itu bukan berdosa. Bagaimana caranya seandainya kita udah ada orang lain, udah nggak mau lagi sama suami itu? Mungkin ini saja pertanyaan kami ya Bu ya. Mohon pencerahannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi.
sang papat di papat dan kajian pasti nama masalah nikah. Yang papat dan ya ceramah sejarah tetap na urun tanya umpam nikah. Masalah cerai lagi, banyak sekali cerai. Kemarin saya ceramah di Duk Semawe, masuk dalam sana. Itu ibu-ibu sebelah sana tanya sindir sebelah sini. Ibu-ibu sini sindir sebelah sana. Masalah cerai juga. Makanya adik-adik sekalian, besok kalau kalian mau nikah itu harus siap. Jangan udah siap uangnya, imannya nak siap, ilmu nak siap, sehingga terjadi cerai. Ya, saya selama ngaji mazhab Syafi'i, saya nggak bahas mazhab lain. Selama saya ngaji, saya temui kitab-kitab yang belajar yang ada di Dayak, termasuk ada kitab-kitab fikih yang lain masuk, yang saya baca-baca tentang itu, bahwa orang kalau sudah nikah lalu terjadilah cerai, talak 3, itu sudah resmi talak 3, nggak bisa diolah-olah lagi. Harus pakai muhallil atau bahasa Arabi Cina buta, walaupun nggak ada lagi Cina di sini. Payah ganti itu, Thailand buta boleh, Jerman buta boleh. Nah. Itu sepakat para alim ulama dalam mazhab Syafi'i, saya nggak bahas mazhab lain, bahwa kalau sudah talak 3 itu langsung jatuh, nggak bisa olah lagi, nggak bisa diapa-apain lagi. Berarti harus pakai muhallil. Arti muhallil ini gini ibu-ibu, dia harus nikah sama orang lain dan nggak boleh dikasih duit. Gini deh, kita mau balik lagi kan? Iya bang, cinta lagi. Kemarin saya benci abang, sekarang mau cinta lagi. Gini aja, kamu nikah aja semalam sama teman saya, nanti saya bayar dia, bayar. Kita panggil teman, di mana? Sini, mau nggak nikahin istri? Apa udah nggak ada lagi? Iya, ada saya cerai tadi malam. Entah bagaimana, sakit kepala, saya cerai terus. Gimana juga, sehari aja. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Dia harus melalui muhallil. Kalau dia nikah sama laki-laki lain, terus laki-laki lain itu udah cinta, nggak mau lepasin lagi, ya udah, nggak bisa lagi, selesai. Cari istri lain, kan banyak kan maksudnya. Banyak di dunia ini kan 70% perempuan, kami laki-laki tinggal 30%. Nggak banyak lagi kan, komunitas kami nggak banyak lagi. Tunggu dari mana? Nunggu saya baca berita konsensus dunia itu PBB bidang sosial internasional bilang bahwa perempuan di bumi sudah 74%, maka laki-laki dah mulai kurang. Dan memang benar kata Rasulullah, salah satu tanda kiamat kaum laki-laki menghilang. Makanya di Selandia Baru pemerintah suruh nikah 2. Duit dikasih, emas dikasih, acara-acara dikasih. Maka bapak-bapak kalau ingin bolehlah kita ke Selandia Baru. Gimana? Hubungi saya kalau mau pergi. Boleh ibu? Nggak boleh. Nggak boleh ibu. Nah gitu dia hukumnya muhallil. Ada orang tanya lagi, mana dalil itu? Nggak mau pakai kitab, pakai hadis. Boleh pakai hadis? Salasun hunna jaddun wa hazlahunna jaddun. Kata Rasulullah, ada 3 jika bermain-main atau serius tetap jatuh hukumnya. Salah satunya at-talaq, yaitu talak. Bilang sama istri, adik main-main kita ya, kamu saya talak, itu jatuh. Walaupun main-main, jelas kata Nabi, selesai itu. Gimana mau diolah? Nabi sudah bilang sendiri, salasul hunna jaddun wa hazlahunna jaddun. 3 perkara jika main-main atau serius jatuh hukum, termasuk talak. Ya, dah selesai, betul, dah selesai. Saya nggak tahu mazhab lainnya. Terus gimana kita kampung buat itu? Ya musyawarah lah, kita buat undang-undangnya yang tentu kita ambil dari ulama. Bilang terus di kampung ini bahwa di kampung ini kalau sudah menikah dan nanti terjadi cerai, hukumnya begini, aturannya begini, referensinya hadis Nabi, kitab ulama begini. Udah selesai. Kita ambil punya ulama aja, baik kamu buat deh. Anak perlu buat deh, atau ulama dia udahnya. Selesai. Nggak mau dibuat, nggak, ya udahlah nanti tanggung jawab di depan Allah. Nah, dah satu. Yang kedua pun Nabi. Istri kalau minta cerai kepada suami dosa. Ya. Baik.
Dah. Caranya supaya nggak berdosa. Kadang udah ada pihak ketiga, tapi hai milih pilihannya. Ya, baik. Ya memang banyak kasus begitu. Seorang istri meminta cerai kepada suami. Pada dasarnya minta dia cerai atau tidak, yang pegang hak kendali talak itu tetap suami. Tapi ini kita nggak belajar tasawuf. Kalau kita masuk ranah tasawuf, dosa istri minta cerai. Tapi ini kita bahas fikih. Fikih itu tidak bermain pada dosa dan intinya, dia tetap hukum. Kalau begini gimana? Hukumnya haram, hadis ini. Kalau ini gimana? Hukumnya haram, wajib, sunnah, gitu. Itu fikih bermain. Maka Islam memberi jalan keluar. Caranya minta beli talak. Dalam fikih bukan tua. Kibang gure? Fikih na? Dalam fikih istri minta beli. Khulu ya. Satu ni. Istri bisa minta beli. Gimana caranya? Bilang sama abang tuh, bang, abang nggak usah tanya lah sama saya. Kenapa sebab saya minta cerai? Pokoknya saya mau beli cerai. Tolong talak saya. Berapa bang minta duit saya kasih. Nggak bisa 1 juta. Nggak mau 3 juta. Nggak mau, mana mungkin 3 juta? 10 juta. Ya boleh mau. Boleh. Kalau bisa tambahlah sedikit 10 juta 500. Boleh juga. Ya udah. Duit kasih, ambil, talak terus 10 juta itu pergi ke kampung lain, cari istri lain. Selesai kan? Nah, itu gitu. Itu caranya diberi oleh Allah. Tapi masalahnya suaminya itu tetap cinta sampai mati. Ya inilah bahaya sedikit. Nah, ini yang bahaya. Kadang-kadang kan nggak semua istri salah. Kadang-kadang suami ada juga salah. Sholat nggak mau, ke masjid nggak mau. Kapan ke masjid? Waktu maulid aja. Nah, itu nggak sholat pun dia makan kedua pulang, keluarkan suara sedikit, udah pulang dia. Mana ada orang sholat zuhur, dia nggak sholat zuhur. Suami model begitu, kalau nggak tahan lagi, batin kita tersiksa. Kemudian kadang-kadang suami kadang kasih rezeki, kadang tidak. Nafkah batin nggak dikasih. Nafkah batin itu kasih sayang, kerinduan, itu nafkah batin namanya. Nah, itu nggak dikasih. Nafkah zahiriyah pun nggak dikasih. Selama 4 bulan, Islam memberikan jalan kedua. Boleh minta fasah. Datang ke KUA, tunjukkan bukti-buktinya. Pak KUA, ya gimana? Suami saya nggak mau lagi sholat, saya nggak dididik lagi dalam ilmu, kasih sayangnya nggak ada, bahkan dia menghina-hina saya, bahkan rizkinya nggak dikasih saya lagi. Mana buktinya? Ini. Oke, nanti KUA memanggil pihak suami, naik sidang. Ini namanya fasah. Udah selesai. Kabeh deh. Assalamualaikum Buya, kami ingin bertanya apa saja hak suami kepada istri dan apa hak istri kepada suami. Tuh kan saya bilang mana-mana saya ceramah kita aja bab nikah. Padahal kita tadi bahas maulid bukan? Kelebihan Nabi, nama Nabi hebat, beliau orang hebat, ujungnya nikah juga. Jadi kalau ingin baca riwayat yang jelas ataupun penjelasan yang jelas tentang hak suami pada istri, hak istri pada suami, buka kitab Uqudul Jain. Buka kitab itu sudah ada dalam bahasa Arab Jawi. Baca semua itu, situ ada semua itu. Tapi singkat cerita, penjelasan, suami tetap memberi hak kepada istri nafkah batin, nafkah lahir. Adapun nafkah batinnya bagaimana, nafkah lahirnya bagaimana, itu dijelaskan panjang nanti dalam kitab Uqudul Jain. Di sana jelaskan semua. Tunggu nggak bisa tunggu baca kitab, tanya sama gurunya. Tunggu gurunya sibuk, bisa tanya sama anaknya nih daya. Anak saya nggak ada tunggu. Wah udahlah, banyak kali kata begitu. Carilah, pergi ke pesantren, tanya pada orang lain. Masa mau duduk-duduk aja? Semua punya usaha untuk mencari Allah. Kan gitu ya. Nah, maka bacalah itu semua itu. Istri dengan suami itu tidak punya hak. Apa hak istri dan suami? Yang menjaga segala sesuatunya yang sudah diberikan oleh suami. Apa? Anak jaga baik-baik, harta jaga baik-baik. Apalagi martabat dirinya jaga baik-baik. Jangan suami udah pergi, istri pun pergi. Suami pulang jam 8, istri jam 10 malam.
lebih istri lagi yang itu. Itu jaga baik-baik, hati-hati. Maka kata Rasulullah, ad-dunya mata'un khair, dunia itu adalah perhiasan, mata'uha al-maratus salihah. Andai dunia ini ingin baik, maka jadikanlah wanita-wanita menjadi orang-orang yang solehah. Nah, itulah sekedar jawaban yang saya berikan. Ada rincinya saya kasih referensi, buka Uqudul Jaid, jangan buka Kitabul Googliyah. Sikit-sikit Google, sikit-sikit Google. Tunggu ya, saya mau jawab. Buka Google, pesan burger Google, kentang goreng Google, ngaji kitab Google, semua Google. Waktu mau makan nggak ada Google itu, tetap harus makan masuk perut, keluar dari perut, apa yang keluar, wallahu alam. Nggak dari Google. Jadi kalau bisa ngaji datang langsung kepada guru. Dah ya. Nah, yang lain tunggu sekalian. Gimana ibu-ibu? Ada? Gimana? Setelah. Assalamualaikum Abu ya. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari yang WA ya. Dia bertanya, Abu ya, mungkin ini kata tengkak Abu ya. Sudah sangat genting. Dia bertanya, Abu ya, apa doa biar cepat dapat jodoh Abu ya? Bukan berarti penting kan Abu ya. Makanya dia bertanya, Abu ya, apa doa biar cepat dapat jodoh Abu ya? Sekian, terima kasih Abu ya. Baik. Ya Allah. Satu-satunya doa yang paling canggih untuk bisa dapat jodoh harus ada emas. Dah, selesai. Nggak perlu dalil kan? Tuh apa berdoa ribuan kali emas belum ada? Satu-satunya biar dapat jodoh harus punya emas. Kumpulkan banyak-banyak. Di sini berapa mayat? 10. Hah? 6. 4. Ya udahlah, kita sebut 6. Udah siapkan emas 6, datang. Emas sudah ada, Dek. Gimana? Langsung insya Allah. Tapi kalau berdoa terus dalam masjid, ya Allah, saya perlu istri. Datang malaikat, bang, kalau doa bang, usaha juga bang. Enak aja doa aja, usaha enggak ada. Usaha juga. Begitu kalau pertanyaannya begitu. Tapi kalau pertanyaannya tentu saya emas sudah ada, tapi belum juga jodoh. Itu lain lagi jawabannya. Ya. Jadi laki-laki kalau sebelum nikah itu belajar dulu yang rajin. Pahami rukun nikah, syarat nikah, mendidik istri, baru kumpulin emasnya. Udah kumpulin emas, kapan doanya? Udah akad nikah baru berdoa. Itu pas. Jadi jangan doa terus, usaha nggak dapat. Kapan doa? Cari emas banyak-banyak, lamar anak orang, maka ijab kabul, baru berdoa. Udah selesai. Maka jawabannya, cara yang paling canggih untuk bisa dapat jodoh, kumpulkan emas sebanyak-banyak. Wis selesai. Nah lain. Udah lanjut tuh. Silakan. Ada lagi ibu-ibu, dari ibu-ibu lu haboh belum nah? Pah boh katanya. Mana ibu-ibu? Ibu-ibu, gimana? Ini ada satu masuk SMS. Abu ya, situasi keadaan rumah tangga kami sering panas. Lalu beliau dalam nafkah selalu pelit. Apa uang ada masuk, tetapi beliau tidak memberikan pada kami. Kami dalam keadaan selalu tidak mencukupi. Apa yang harus kami kerjakan jika suami kami sudah seperti itu? Oh ya. Nggak ada pertanyaan tauhid gitu, nggak ada tauhid atau apalah gitu, akhlak. Nyo. Kalau ada, tolong, kita punya waktu sampai bolehlah 10 menit lagi. Kalau ada, kirimkan terus ke Walidi pertanyaan. Jangan masalah nikah lagi, masalah lagi. Ini banyak saya dapat masalah yang begitu tadi. Pertanyaan begitu banyak saya dapat masalah. Sebab memang hari ini kita lihat fenomena hari ini, ibu-ibu sekalian, di Aceh itu tingkat perceraian itu berada pada titik tertinggi, termasuk Aceh besar.
Satu sebabnya hampir sama, tudol, main judi online. Tuh, di berita itu begitu saya baca. Oke, sekarang kasus antara suami dan istri. Istri melapor bahwa saya tidak dikasih lagi rezeki oleh suami. Kadang dikasih sedikit. Dengan sedikit itu kadang-kadang saya berusaha sendiri. Begitulah panjang ceritanya. Maka pertanyaannya bagaimana cara mengatasi itu? Tentu dua jawabannya. Pertama, kalau jelaslah suami mendapat rezeki dengan barang yang halal dan segitu-gitunya memanglah kadar rezekinya, maka diharuskan bagi istri untuk bersabar, karena bersabar saat itu lebih berharga dari yang lainnya. Tapi kalau misalnya kondisi kedua, suaminya memang ada banyak duitnya diketahui barang yang haram, lalu sedikit dikasih ataupun banyak pun dikasih, maka sebaik-baiknya kita bersabar, tunggu masa yang bisa kita minta fasah. Biasa fasah itu 4 bulan. Nah, jadi kalau nafkah yang dikasih ke kita, baik batin dan lahiriah kita, maka boleh minta fasah. Oke, kalau begitu ambil langkah. Sebaik-baik istri adalah bersabar sampai dia meninggal. Sebab bersabar menghadapi suami begitu akan Allah berikan surga jannatun na'im. Tapi Islam tetaplah Islam. Allah Maha Adil. Kalaulah kalian atau kita mau untuk berpisah, dikasih jalan oleh Allah. Nah, jadi jalannya udah saya kasih tahu. Ya, datang KUA-nya. Ya, ibu-ibu bersabarlah. Ya, bersabar ibu-ibu. Insya Allah kesabaran ibu-ibu dihargai Allah. Tapi sekarang kalau misalnya istrinya yang melangkah, gimana dong? Kerjaan setiap malam live aja di TikTok. Suami pulang dia live, suami pergi live, suami tidur dia live, suami bangun tidur juga masih live. Live di TikTok. Tebal tuh wajahnya. 2 cm bedanya segini. Putih, apalagi pakai filter TikTok. Oh, kalau udah begitu, ini sekarang gantian nih. Tadi istri curhat, ini suami curhat. Tunggu, gimana? Istri saya tunggu waktu saya pulang dia live, saya tidur dia live, saya makan dia live, saya pergi kerja dia live juga. Jawabannya gimana? Ya udahlah, dinonaktifkan aja. Apanya tunggu? HP-nya? Ya, HP-nya juga. Dirinya dinonaktifkan juga. Nah, selesai. Ya, intinya dalam hal pernikahan, talak itu hak suami. Nah, jadi ingat ya, jangan main-main nih laki-laki. Kalau udah nikah, seperti mana kata Nabi, jangan pernah main-main 3 hal. Serius ataupun main-main tetap jatuh. Termasuk talak. Nah, baik. Gimana lain penitia? Matona wate 30 menit tuh. Nah, kita berhenti jam 11:30. Satu lagi ya. Ini pertanyaan dari ibu-ibu ya. Bagaimana hukum zakat tidak menggunakan hijab kabul? Coba ini ya, banyak yang zakat padi tapi nggak pakai hijab kabul. Apakah zakat sah atau tidak? Ya? Oh ya, baik. Ada satu kaidah itu dalam kitab apalah saya baca itu, saya hafal kaidahnya itu. Al-muslimuna 'inda syurutihim. Orang muslim itu tergantung bagaimana syaratnya, cara mainnya. Kalau A, nggak boleh pindah. Kalau B. Misalnya contoh, ini motor dijual, iya bang, berapa harganya? 20 juta. Sepakat 20 juta, jangan ubah-ubah. Mulai dari awal sampai akhir 20 juta. Nah, itu namanya kaidah al-muslimuna 'inda syurutihim. Dalam hal zakat, itu hal seperti ijab kabul itu, ada yang mengatakan, saya baca di dalam kitab zakat yang ditulis Syekh Yusuf Khardawi, Dr. Yusuf Khardawi, ulama Mesir, dia buat kitab zakat begini tebal. Di dalam kitab itu saya baca, kita kalau keluarkan zakat, ada ulama mengatakan tak payah ijab kabul begini, pegang nih. Nah, ya, tinggal datang aja. Ini zakat saya kepada abang, misal segini, padinya begini, berasnya begini. Ah, udah, kita tinggal bilang terima. Jadi nggak harus begini. Orang nikah nggak kabul begitu ya, dipegang begitu. Ada yang mengatakan dalam kitab itu dijelaskan bahwa datang ke sana cuma kasih tahu nih zakat saya karena Allah, sudah cukup.
Tak perlu dibilang saya terima. Tapi biasanya di Aceh, saya di daerah sana itu harus dibilang, ini apa nih? Padi. Jangan salah bilang nanti, ini zakat saya tunggu. Ini zakat saya padi selama saya panen dengan jumlahnya segini, nisabnya segini. Ini untuk tunggu. Maka kita terima qabil itu. Sudah diterima. Udah. Paham ya? Begitu caranya. Sudah. Nilai. Rupanya enggak. Ada yang berkata Abu Lahab dulu senang waktu lahir Nabi, bukan karena beliau kelak akan menjadi Nabi senangnya, tapi senang karena lahir anak laki. Karena umumnya orang Arab ketika itu senang anak laki-laki. Bagaimana Abuya kita menjawab pertanyaan tersebut? Baik. Baik. Buka kitab apa itu, kitab apa namanya itu, kitab Al-Anwar Tanwir, saya lupa nama kitab itu. Ada salah seorang ahli hadis bernama Al-Hafidh Abdurrahman Ad-Dabai. Satu lagi Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau itu, kitab Bidayah. Kemudian ada satu lagi Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini semua ulama ini itu berbeda pendapat, tapi satu pendapatnya, yaitu Abu Lahab menerima nikmat. Yang berbedanya adalah kenapa menerima nikmat? Apakah Abu Lahab mengaku Nabi? Bahwa Muhammad itu kelak menjadi Nabi? Apakah Abu Lahab itu senang karena lahir bahwa itu laki-laki? Oleh Al-Hafidh Imam Abdurrahman ahli hadis mengatakan beliau senang sehingga memerdekakan budak karena sebab lahir anak saudaranya. Udah itu aja. Nah, menurut hadis yang lain bukan karena senang, tapi memang karena sengaja dimerdekakan itu biar makin senang keluarga. Sebabkan Nabi Muhammad ayahnya tidak ada lagi, kemudian Aminah tinggal sendiri. Berarti untuk senang itu dimerdekakan sehingga nanti Suwaibah datang ke keluarganya Rasulullah. Gitu. Ada pendapat begitu. Tapi yang jelas semua ahli hadis sepakat bahwa diberikan nikmat oleh Allah kepada Abu Lahab karena sebab Abu Lahab memerdekakan budak Suwaibah itu lahir anak saudaranya, yaitu Muhammad bin Abdullah. Udah itu. Ya. Tapi lanjut baca dulu. Assalamualaikum Abuya, kami ingin bertanya, ini sering kejadian di kampung. Ada orang ketangkap basah pacaran lalu dihajar massa. Bagaimana hukum terhadap yang memukul dan yang memalukan orang yang ketangkap basah dan mereka melakukan langgaran tersembunyi? Ya banyak juga kasus itu tuh. Dua orang insan tengah malam jam 2 dipantau oleh kampung. Mana ada lagi udah dapat dimandiin dengan comberan, ditusuk pakai itu. Ada juga orang tusuk, kebetulan dia lewat kan, dia lewat jualan sate kan, dia pakai apa itu yang untuk putar-putar sate itu, ditusuk pakai itu. Kamu ini di kampung ini ada orang pakai ini, tonjok dia. Pertanyaannya adalah apakah memang harus begitu kita buat sikap bahwa ketika bertemu dengan orang yang sedang berbuat zina atau bermaksiat, lalu kita hakimi dia dengan memandikan dia dengan air comberan, lalu kita pukul dia, lalu kita buat undang-undang kamu harus bayar 20 juta di sini, dah masuk sini buat maksiat, bikin kamu malu kami aja. Apakah begitu? Itu semuanya bisa dan boleh diatur hak bagaimana yang baik bagi kampung. Tapi dia itu berbuat salah, tentu martabat dirinya jangan dihina. Minimal saya mau bilang begini, oleh pihak kampung ini memberi undang-undang siapa saja yang berzina di sini, berbuat maksiat, bermain judol, maka kami pihak kampung mengambil tindakan untuk meminta hak bahwa harus diberikan ganjaran duit sebanyak 1 juta. Itu boleh. Kenapa? Yang jangan itu diambil air comberan, itu kan menghina orang.
dibuang ke kepalanya, dimandikan, dicelupkan di situ, habis itu dibawa, diseret, masukkan ke laut. Udah masuk ke laut, masuk ke sungai, udah masuk sungai, masuk entah mana-mana, masuk udah abang. Sayang kita lihat abang itu. Nggak boleh begitu, dia ada aturannya sendiri. Nah, maka oleh karena itu cara terbaik, buatlah kanun kampung yang cara yang terbaik, yang hukuman itu tidak menjatuhkan martabat manusia. Nah, saya kasih contoh di Aceh Besar itu ada salah satu kampung, saya nggak sebut nama kampung itu. Mereka punya undang-undang mereka, siapa saja yang berbuat maksiat di sini, judi di sini, berzina di sini, harus mendenda 1 kambing. Kalau sudah 1 kambing, maka kambing itu dibagikan ke seluruh masyarakat kampung. Nah, gitu dia. Kalau dalam Islam, kalau berzina sudah menikah, berarti harus diapain? Nah, dirajam kan? Ya, kalau belum harus dicambuk. Ya, ada begitulah. Itu boleh, nggak apa, nggak masalah. Kata ada satu kaidah namanya al-'adatul muhakkamah. Satu kebiasaan itu bisa jadi hukum. Jadi kalau ada kebiasaan dilakukan oleh seseorang, maka itu bisa jadi hukum. Apa artinya? Kita bawa undang-undang. Siapa saja berzina di sini maka harus seret kambing. Nah, itu semua bisa jadi hukum. Insya Allah itu semuanya aturannya ada pada guru-guru kita yang ada di daerah, itu bisa diolah. Ya, jangan mandi pakai comberan, itu merusak martabat manusia. Nilai. Ayat. Apakah Raja Abraham masuk ke zaman Fatarah? Abuya, apakah Raja Abraham masuk ke zaman Fatarah? Ya. Baik, zaman Fatrah itu mulai dari Nabi Isa tidak ada. Nabi Isa waktu itu dikejar oleh Raja Romawi itu. Bahkan nanti ada murid beliau bernama Yudas Iskariot. Itu yang kasih keberadaan Nabi Isa, itulah Yudas Iskariot. Kata Raja, "Hai Yudas, kamu pengikut saya?" "Iya." "Di mana dia?" "Saya kasih duit." Dikasih duit banyak-banyak sama Raja waktu itu. Mana si Isa itu? Datanglah tentara raja-raja itu ingin mencari Nabi Isa, tapi Nabi Isa sudah diangkat, maka Yudas Iskariot menjadi wajah seperti wajah Nabi Isa. Gimana wajah Nabi Isa yang diserupakan itu? Tidak ada yang tahu. Terus tunggu di gereja itu gimana? Itu bukan. Itu gambaran orang tulis. Kita nggak tahu. Maka setelah tidak ada lagi Nabi Isa, terjadilah zaman Fatrah. Apa itu zaman Fatrah? Zaman yang tidak ada Nabi, zaman yang nggak ada Rasul, maka semua orang yang melakukan dosa di situ diampuni, karena tidak ada lagi Nabi. Kapan munculnya? Ketika Rasulullah SAW lahir. Menurut sebagian ulama, ketika Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul, menurut sebagian ulama yang lain. Maka ketika Raja Abrah itu datang, Abdul Muthalib pernah berdoa. Doanya apa? Ya Allah, wahai Tuhan. Dia nggak sebut ya Allah, wahai Tuhan Nabi Ibrahim. Dia sebut nama Nabi Ibrahim. Wahai Tuhan Nabi Ibrahim, wahai Tuhan Nabi Ismail, kalaulah Ka'bah ini punyamu, wahai Tuhan, kau jagalah Ka'bah ini. Kalau tidak, maka siapa lagi akan menjaga, semua kembali kepadamu. Disebut itu. Belum disebut Allah, disebut Tuhan Ibrahim. Ya, maka ini terjadi masih zaman Fatrah. Nah, lebih laju. Alun dong tanah duduk dong nang. Ini pertanyaan dari ibu. Hukum sholat Jumat di kampung orang, padahal bisa sholat di kampung sendiri. Ya. Lebih bagus itu sholat di kampung sendiri daripada di kampung orang. Namun walau demikian, kalau nanti berhalangan, misalnya sedang jual beli, atau ada acara, atau ada sesuatu yang urgent yang harus datang ke kampung orang, itu boleh sholat di situ. Tapi harusnya ada zuhur. Kenapa harus ada zuhur dulu? Karena dia bukan mukim situ, dia mukimnya di sini. Maka harus di sini sholatnya. Aduh, nak bisa tunggu di sini, saya kerja, saya ke kantor sana, maka saya sholat sana. Boleh, kenapa? Silakan. Tapi nanti dia harus bangun sholat zuhur. Ini tuh ngapain ulang lagi? Kok bisa sholat zuhur? Udah saya jelaskan tadi, panjang saya jelaskan.
Ya gitu ya. Nah jadi sebaik-baik sholat itu di kampungnya sendiri. Kalau sholat di tempat lain boleh juga, tapi harus yang ada zuhur. Kampung sendiri ada zuhur bu, tidak ada zuhur juga. Kok bisa gitu tuh bu? Ya lihatlah kalau kampungnya banyak yang ngaji, alhamdulillah. Tapi masalahnya nggak ada yang ngaji. Nah maka sholatlah tiada zuhur, ulang zuhur. Nah, gimana lagi? Nah lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya pernah mendengar pernyataan di media sosial yang berasal dari Aceh. Tokoh tersebut berasal dari Aceh. Beliau sering menggembar-gemborkan yang bahwasanya Habib-Habib sekarang itu seperti Bang Alawi dan sebagainya itu sebenarnya tidak ada karena nasab Nabi sudah terputus. Berhubung Nabi dan anak-anak laki beliau itu sudah tidak ada. Mohon penjelasannya Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka hadis Nabi riwayat Imam Muslim. Nabi pernah berkata, taraktu fikum, aku tinggalkan kepadamu salah satunya wa itrati, keturunanku. Jelas? Kalau Nabi sudah bilang, ku tinggalkan kepadamu salah satunya wa itrati, keturunanku. Berarti keturunan itu hidup. Bahasanya jelas, taraktu fikum, aku tinggalkan kepadamu. Berarti ditinggalkan oleh Nabi. Prosesnya itu panjang, yaitu keturunan Nabi. Keturunan Nabi itulah yang namanya Sayyid, Habib, Syarif, kalau perempuan Syarifah. Itu ada terus. Nah, ketika muncul fenomena orang yang menghina Habib hari ini, dalam sejarah Arab Saudi, dalam sejarah Mesir, dalam sejarah tempat lain, nah ada yang protes itu, kecuali Indonesia. Aneh itu kan? Saya telusuri itu, saya telepon Habib, siapa saya telepon itu, dikirim semua data-datanya itu. Di situ saya baca, tidak ada yang protes sejak dulu, mulai dari Nabi Muhammad sampai nanti nasabnya dijaga oleh Mesir. Di Mesir itu ada satu ruangan khusus menjaga nasab itu. Kemudian di Maroko juga punya, di Saudi juga punya. Dari mulai asal muncul sampai hari ini nggak ada yang protes. Kenapa Indonesia protes? Ini kan aneh. Nggak ada yang protes, semua sudah ada data. Terus Ba'lawi bagaimana? Itu Ba'lawi itu sejak dulu sudah diteliti oleh para alim ulama. Mereka punya hak prerogatif untuk mengatur itu semua. Kenapa Ba'lawi menjadi tujuan, bukan seperti marga Habib yang lain, Al-Habsyi, mungkin Al-Haddad. Kenapa bukan situ? Karena waktu itu Ba'lawi itu ada mis. Mis itu dianggap biasa oleh ulama dulu. Tahu mis kan? Mis, tahu mis nggak? Mis itu misalnya gini, ini kita hidup zaman dulu, saya ini keturunan Nabi, Walidi tahu saya keturunan Nabi, contoh, ya udah jelas kan keturunan Nabi Adam. Nah itu misalnya tahu. Nah saya sama Walidi karena sahabat, itu saya tidak catat, Walidi tidak catat. Sehingga nanti Walidi kasih tahu ke anaknya bahwa Abu Habib itu adalah keturunan Nabi. Saya pun begitu. Jadi nuansa tidak tercatat di masa itu biasa, dianggap biasa. Tapi yang anehnya di Indonesia yang protes, tempat lain ada. Ini yang bahaya. Maka untuk merujuk ada tidak hadis Nabi mengatakan ada keturunan yang Habib Said? Ada. Jelas kata Nabi, taraktu fikum, aku tinggalkan kepadamu salah satunya wa itrati, keturunanku. Berarti ada. Nah sekarang pertanyaannya Mbak Lawi gimana? Saya bilang tadi, terjadi miss di sana. Miss di sana dianggap biasa. Ya begitu ya. Habib Rizik Syihab itu terdata di Saudi, jelas nasabnya. Saudi walaupun memang begitu modelnya, tapi kalau benar, kalau salah. Ya, paham kan? Nah di sisi lain saya mau katakan, musuh Allah itu sangat tidak suka kepada Habib, tidak suka kepada Said, karena yang membuat bendera pertama Indonesia itu para habaib, yang membuat lagu Indonesia juga para habaib, yang membuat apalagi itu, yang memberikan sumbangan rumah
yang saat itu Soekarno dan Hatta membaca itu Pancasila, itu undang-undang itu, juga itu rumah habaib yang memajukan Aceh pertama sekali. Habaib siapa? Sayyid Abdul Aziz Shah. Semua habaib yang bermain, untung ada para habib dan Sayyid datang memajukan Islam. Musuh Allah tahu bahwa kekuatan Indonesia. Kenapa Indonesia nggak bisa kita beli? Kenapa Indonesia nggak bisa kita hancurkan seperti Iran dan Irak? Kenapa Indonesia nggak bisa kita hancurkan seperti Afghanistan? Karena mereka terkendala dengan dua pondasi yang kuat, ulama dan para habaib. Maka ulamanya dibeli. Gimana cara beli ulama? Beli satu orang, kasih duit banyak-banyak, pakai sorban, pakai peci, jadi ulama, buat kitab, lalu kitabnya itu menghina kitab lain. Begitu cara Belanda dulu. Jangan pernah hilangkan sejarah. Kita Aceh pernah ditipu oleh ulama pura-pura. Siapa namanya? Siapa namanya? Abdul Ghaffar. Dia ngaji di Mekah, dia ngaji di Madinah, hafal Quran, hafal hadis. Karena Belanda kewalahan melawan Aceh, 3 agresi Belanda turun ke sini. Agresi pertama, turunlah Belanda yang dipimpin langsung oleh Jenderal Kahler, mati ditembak oleh Tengku Raja Nanta Setia. Diutus lagi dengan 1000 pasukan Belanda, agresi kedua, mati juga ditembak. Diutus lagi agresi yang ketiga, muncul anak-anak muda seperti Tengku Umar, Cunyak Ding, Cunyak Mutia, mati juga. Alhasil Belanda berpikir, gimana kuat orang Aceh? Dia pikir, oh kita tahu cara membuat Aceh untuk hancur, buat ulama pura-pura. Salah seorang Belanda yang meneliti itu namanya De Vink. Kalau ingin buka sejarah Aceh, buka Facebook saya, Tengku Habibi Wali. Saya pakai profil baju warna hitam. Nah, ini baju ini. Buka, di situ ada saya jelaskan tuh tentang sejarah Aceh, termasuk tokoh namanya De Vink. Dia teliti sejarah Samudra Pasai. Dia temukan senjata paling terlemah orang Aceh, yaitu pura-pura jadi ulama. Siapa tokoh yang bermain? Namanya Abdul Ghaffar. Dia ngaji di Makkah, ngaji di Madinah, pergi ke Yaman, dia hafal Quran, hafal hadis, lalu datang ke Aceh, dia pura-pura jadi ulama. Kita orang Aceh pun tergiur dengan keulamannya, sehingga kita sebut Tengku Putih. Ternyata orang Aceh akhirnya tahu itulah Senok Horgonyi. Siapa namanya? Senok Horgonyi. Maka hari ini orang menyerang Habib, menyerang ulama, itu taktik lama. Tapi mohon maaf sekali, yang bodohnya, kita nggak belajar sejarah, udah jatuh ke lubang yang sama. Dulu udah jatuh lagi ke situ. Ya. Jangan pikirkan nasab, semua itu sudah ditulis oleh ulama dulu ya. Tetap maju, bela agama Allah, bela agama Rasulullah, bela ulama, bela negara, bela bangsa ini. Tetap dalam kalimat la ilaha illallah, tetap dalam kalimat Muhammadur Rasulullah. Sudah ya. Kang tamu aja juga. Karena puilun matang kuat kan. Kang gimana yang pakai lagi bang putar biru, batas saya jir lemberi water wabla. Tengku kaji, tengku kamu dengar, namanya kamu naik itu Allah walau. Gimana tadi? Lanjut kali. Lanjut. Kembali, Iban. Mintanya pasukan. Karena belum tentu Buya datang lagi ya. Udah. Ya udah hari kabel. Bapak-bapak, abang-abang itu anak muda itu yang gadang di jalan ada pilihan? Nggak ada habis ya. Nah kalau udah habis, alhamdulillah, silakan. Anali. Tutup. Ming ngerti. Pakai yang udah. Ming bati. Nah urang kena pegang na nito. Kiban Ming ana ode bang. Kiban cara bang. Nya na urang tayo man. Oh, pun pegang habis.
Anak dia? Oh, gaji. Baiklah, sampai sini saja dulu. Besok kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol, undang lagi. Saya datang lagi. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Tapi saya ceramah malam ini, ingat, saya tidak mau pecah belah. Kita semua beda pendapat memang. Tapi jangan karena beda pendapat itu menghancurkan persaudaraan. Semua harus berkasih sayang, saling menghormati. Nabi sudah mencontohkan itu semua. Tapi ingat, musuh ada di dalam. Ini yang bahaya. Sekarang maling tidak pakai lagi topi tutup kepala itu. Sekarang maling tidak pakai peci, surban, baju koko, tasbih. Maling. Itu maling itu. Makanya Allah berfirman, wala taghurrannakumul hayatad dunya wala yaghurrannakum billahil gharur. Kata Allah, jangan kamu tertipu dengan dunia dan jangan juga kamu tertipu dengan orang yang membawa nama saya. Nah, itu dia itu. Pakai peci, surban, kemudian tasbih, sholat Jumat jam 9. Sholat Jumat jam berapa? Jam 12 ya? Jam 1. Dia jam 9. Fasih kali baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat duha di masjid. Udah dia sholat duha, celeng semua hilang. Maka begitulah sekarang maling mencuri celeng. Faham? Agama juga begitu. Maka kalau ingin menghancurkan orang Aceh, kata Sunan Orgonya mudah saja. Pisahkan rakyatnya dengan ulama. Ada 3 itu pesan Sunan Orgonya itu. Musuh Allah itu. Ada 3, saya nggak ingat 3 itu. Yang pertama kata Sunan Orgonya, bunuh itu ulama yang ada di Pidi. Karena itu jihad kuat mereka. Yang kedua kata Sunan Orgonya, kalau ingin kuasai Aceh, pisahkan rakyatnya dari ulama. Makanya muncul nanti ada orang bilang kita nggak boleh pakai ulama, harus kembali Quran dan Sunnah. Nah, ada mulai. Itu kan punya Sunan Orgonya dulu. Sunan Orgonya datang dia bilang nggak boleh ikut ulama, harus ikut Quran dan hadis. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dikeluarkan lagi dalil sama Sunan Orgonya bahwa akhirat itu penting, dunia nggak penting lagi, yang penting sholat aja. Nah, rusak dah. Dan bahayanya metode Sunan Orgonya itu balik lagi hari ini. Dan lebih bahayanya lagi, kita nggak tahu, jatuh lagi di situ. Makanya hancur Aceh ini di mana-mana masjid terjadi keributan. Oke, saya nggak lamakan lagi, nanti undang saya lagi ceramah. Tapi saya ingin sampaikan, ini pesan Sultan Iskandar Muda. Karena Aceh kami yang masih daerah Aceh, ini khusus untuk Aceh. Dari Sultan Iskandar Muda, pesan saya baca langsung dalam kitab yang Iskandar Muda tulis. Nama kitabnya Qanun Muqta Alam, halaman 37 dan 38. Saya sampaikan, kalau ingin baca kitab itu boleh nanti datang ke panitia saya, tim itu beli kitab Qanun Muqta Alam. Kalau nggak ada, download aja. Sudah, halaman 37. Sultan Iskandar Muda berpesan, jangan berpisah dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan bertasawuf kepada Imam Junaid Al-Baghdadi dan berfikih kepada mazhab Syafi'i. Kata siapa? Sultan Iskandar Muda. Kalau nggak percaya ini saya bilang, saya ulang lagi referensinya. Qanun Muqta Alam bisa di-download, kalau nggak beli nanti ada tim kami bawa buku. Kemudian buka halaman 37, silakan baca sendiri. Yang terakhir, yang kedua, kata Sultan Iskandar Muda, wahai bangsa kami rakyat Aceh, bahwa musuh terbesar kita bukanlah yang berkulit putih atau Portugis, tapi musuh terbesar kita adalah bercerai-berai. Maka siapa saja yang sudah bercerai-berai, rusaklah negeri, rusaklah rakyat. Maka tetap satu komando, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermazhab fikih, bertasawuf Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau ingin referensi banyak, datang saya jelaskan siapa saja raja-raja yang menyuruh kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bermadzhab Syafi'i, bertasawuf pada Imam Junaid Al-Baghdadi dan seterusnya. Maka jamaah dirahmati Allah, sekianlah dulu ceramah mau'izah hasanah, tanya jawab dan seterusnya yang dapat saya sampaikan kepada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik sekalian. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Tapi sebelum kita tutup, mari sama-sama kita membaca doa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita panjatkan malam ini Allah kabulkan untuk kita, Allah berikan rahmat kepada kita, Allah izinkan diberikan syafaat baginda Rasulullah untuk kita semua.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين